anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik kelas 1 SD. Hari ini kita belajar dengan Ibu Heni di pelajaran 16 tentang doa harian umat Katolik. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita ya. Apa saja tujuannya? Tujuan yang pertama adalah kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita mampu membiasakan diri kita dengan berdoa untuk mengadakan komunikasi dengan Tuhan, mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan hanya kepada Tuhan. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mari mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Bantulah kami agar dapat berdoa dengan baik. Dengarkanlah doa-doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama mengamati gambar yang Ibu Guru tampilkan berikut ini. Ketika kita berdoa, kita dapat melakukan kapan saja dan di mana saja. Kita bisa dapat melakukan doa pada waktu kita berada di dalam kamar. Kita dapat berlutut di pinggir tempat tidur ya, untuk kita berdoa. Ada juga doa dapat dilakukan dengan cara mengikuti contoh ketika orang tua kita, mama atau bapak kita sedang berdoa di meja makan misalnya. Nah, di situ kita juga dapat melihat dan mempraktekkan cara atau sikap berdoa yang baik dan benar. Kita juga dapat berdoa ketika bersama-sama dengan teman. Atau pada saat kita pergi berziarah di makam orang-orang yang telah meninggal. Artinya orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal ya. Kita pergi mendoakan mereka agar jiwa mereka diselamatkan dan diterima oleh Allah Bapa. Pada waktu itu kita juga dapat melakukan doa ketika kita berada dalam suatu komunitas. Misalnya pada waktu kita sekolah minggu, kita dapat berdoa bersama-sama dengan teman-teman. Dan pada waktu kita sedang beribadah bersama. Doa dapat dilakukan juga ketika kita berada di sekolah. Sebelum melakukan aktivitas belajar, terlebih dahulu pasti kita akan melakukan doa. Nah anak-anak, itu adalah beberapa gambar yang harus kita ikuti dan harus kita contohi pada saat kita mau berdoa ya. Anak-anak, kita juga bisa berdoa sendiri maupun berdoa bersama dengan teman-teman yang lain. Ketika kita berdoa sendiri, Tuhan Yesus juga mendengar doa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan agar doa kita diterima oleh Tuhan? Kita berdoa dengan sikap yang sopan, sikap yang tenang, dan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan agar semua doa-doa kita diterima oleh Tuhan. Sarana apa sajakah yang dipakai ketika kita berdoa? Nah, pada gambar ini Ibu Guru tampilkan sarana atau perlengkapan yang dipakai ketika kita mau berdoa ya. Kalian perhatikan, pada waktu kita berdoa kita dapat menggunakan Alkitab, patung Tuhan Yesus, atau patung Bunda Maria ya. Ada juga sarana yang dipakai seperti salib Tuhan Yesus dan rosario. Juga semua sarana yang dipakai untuk membantu kita datang kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Anak-anak, doa harian Katolik bermacam-macam. Mari kita lihat doa-doa apa sajakah yang berada pada doa-doa harian Katolik. Yang pertama itu ada doa menggunakan tanda salib
ada doa Angelus, Bapa kami, aku percaya, kemuliaan, dan terpujilah nama Tuhan Yesus. Ada juga doa tobat, doa Salam Maria. Nah, semua doa harian Katolik ini ada urutannya. Yang pertama itu kita menggunakan tanda salib ketika kita melakukan doa, ya. Jadi awal doa kita menggunakan tanda salib dan akhir penutup doa kita menggunakan tanda salib, ya. Doa ketika menggunakan tanda salib dapat kita lakukan dengan doa Angelus, Bapa kami, aku percaya. Dan akhirnya kita berdoa kemuliaan, ya. Nah, ada juga yang tadi Ibu Guru sudah sampaikan, doa tobat, doa Salam Maria. Nah, setelah itu baru kita menggunakan doa terpujilah nama Yesus dari semua doa-doa yang telah kita ucapkan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat dan mengamati cara-cara ketika kita mau berdoa dan sarana-sarana yang kita pakai ketika kita mau berdoa. Sekarang Ibu Guru akan nampilkan latihan soal buat kalian, ya. Silakan kalian lihat dan baca. Setelah itu kalian dapat mengerjakan di dalam buku tugas, ya. Latihan soal yang pertama, apakah kamu pernah berdoa? Yang kedua, kapankah kamu berdoa? Yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa? Yang keempat, apa sajakah perlengkapan yang kamu perlukan agar dapat berdoa? Yang kelima, doa apa sajakah yang kamu ketahui? Mari kita sama-sama melihat dan mendengar cerita kisah Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus. Tresia Martin lahir pada tanggal 2 Januari 1873. Ia adalah seorang anak yang mempunyai seorang ayah yang bernama Louis Martin dan seorang ibu yang bernama Sally Guerin. Tresia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Ia tinggal di Alencon, Prancis. Ayahnya memanggilnya dengan julukan Ratu Kecil. Ketika Tresia berumur 4 tahun, ibunya meninggal dunia karena mendapatkan sakit keras. Tresia sangat sedih. Ia menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Ia selalu menceritakan apa saja dengan Tuhan. Tresia sangat mengagumi alam sehingga ia selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu mengucapkan betapa indahnya ciptaanmu ya Tuhan. Bagi Tresia, Pauline adalah seorang ibu yang sudah dia anggap sebagai ibunya sendiri. Ia sedih saat Pauline masuk ke biara. Setelah Pauline di biara, Tresia tinggal bersama kerabatnya. Saat itu ia berumur 7 tahun anak-anak. Ia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini bolamu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepakian kemari, silakan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau kau hendak tusuk bolamu, oh Yesus, tentu sakit sekali, tetapi terserahlah padamu. Pada waktu Tresia berumur 15 tahun, ia masuk sebuah biara Karmelit, biarawati yang karyanya sebagai pendoa. Tresia semakin akrab dan dekat dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi maupun bersama. Tresia, dia sangat rajin dan giat melakukan pekerjaannya di biara.
Ia mempunyai prinsip bahwa melakukan pekerjaan sederhana dengan mempunyai cinta yang besar, maka semua pekerjaan dilakukan seperti ia melakukan untuk Tuhan Yesus. Santa Tresia setia menanggung semua penderitaan. Ia selalu ingat ketika Yesus yang menderita di salib. Santa Tresia yang masih muda akhirnya mengalami jatuh sakit. Ia menderita sebuah penyakit tuberkulosis yang belum ada obatnya pada waktu itu ya anak-anak. Dan pada waktu usia 24 tahun, Santa Tresia ia meninggal dunia, dan pada waktu itu tanggal 30 September 1897. Santa Tresia terkenal karena kesucian hidupnya dan giat melakukan pekerjaan sehari-hari dengan penuh cinta. Anak-anak, tadi kita sudah melihat kisah dari seorang Santa Tresia yang rajin berdoa dan dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita renungkan bersama-sama. Sudahkah kamu berdoa setiap hari? Pertanyaan ini dapat kalian jawab dalam hati kalian masing-masing ya. Kalau ada anak-anak yang sudah berdoa setiap hari, berarti kalian harus mengucapkan terima kasih. Namun kalau ada anak-anak yang belum rajin atau belum pernah berdoa setiap hari, setelah melihat video dan kisah dari Santa Tresia, maka ibu guru harapkan anak-anak sudah bisa belajar untuk berdoa ya. Anak-anak, untuk diingat untuk kalian, berdoa itu adalah sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas yang kita lakukan agar kita dijauhkan dari segala cobaan. Berdoa artinya kita dapat bertemu dengan Tuhan. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan seperti pada gambar ini. Tuhan Yesus, Dia selalu melindungi semua anak-anak dari segala pencobaan. Nah, tadi kita sudah melihat dan mengikuti penjelasan dari Ibu Guru. Sekarang mari kita mengambil sikap berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Engkau mau mengajari kami berdoa. Kami akan rajin seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Tetap rajin berdoa. Sampai berjumpa.